Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan melihat status tersebut, bukan hal yang mengherankan jika kemudian Indonesia memiliki hamparan lautan yang amat luas. Sejak masa lampau, lautan memiliki peran yang amat vital bagi penduduk Indonesia, mulai dari keperluan transportasi, sumber makanan, dan lain sebagainya. Luasnya lautan Indonesia di sisi lain juga menyebabkan kawasan ini menjadi kawasan yang penuh misteri. Alasannya sederhana saja. Saat seseorang berada di atas kapal, tidak akan ada yang bisa mengetahui segala peristiwa yang terjadi di atas kapal, kecuali para penumpang itu sendiri. Dari sekian banyak peristiwa misterius yang menimpa kapal-kapal di lautan Indonesia, salah satu yang paling terkenal sekaligus membuat bulu kuduk merinding adalah kisah yang menimpa kapal SS Orang Medan. Kapal berbendera Belanda yang mengalami insiden misterius pada tahun 1940-an. Insiden misterius yang menimpa kapal SS Orang Medan membuat banyak orang begitu penasaran dan bertanya-tanya. Pasalnya, tidak ada satupun orang yang selamat dari kapal tersebut. Sebagai akibatnya, detail peristiwa misterius yang menimpa kapal SS Orang Medan pun menjadi sulit diketahui secara rinci. Bahkan, dalam hal tahun kejadian misalnya, surat-surat kabar pada waktu itu tidak bisa sepakat mengenai kapan sebenarnya peristiwa yang menimpa kapal SS Orang Medan terjadi. Sejumlah surat kabar menulis kalau peristiwa kapal SS Orang Medan terjadi pada tahun 1940-an. Sebagiannya berpendapat 1947 atau 1948. Kisah misterius yang menimpa kapal SS Orang Medan bermula ketika kapal tersebut berlayar di Selat Malaka. Pada saat itulah, kapal lain yang sedang berada di Selat Malaka mendapatkan pesan radio darurat dari kapal SS Orang Medan. Dalam pesan darurat tersebut, sang pengirim mengatakan kalau para awak dan kapten semuanya sudah meninggal. Jasad mereka semua kini berbaring di ruangan kapal. Tidak lama setelah itu, terdengar bunyi menyerupai kode Morse yang tidak bisa diterjemahkan. Pesan misterius tersebut kemudian ditutup dengan pesan menakutkan yang berbunyi, "Aku tewas." Kapal SS Silver Star yang posisinya paling dekat mencoba untuk mencapai posisi SS Orang Medan. Mereka mencoba menghubungi dan berteriak ke kapal untuk memeriksa tanda-tanda kehidupan di kapal SS Orang Medan. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan di atas dek SS Orang Medan. Mereka memutuskan untuk mengirim tim penyelamat untuk naik ke SS Orang Medan untuk mencari orang yang selamat. Saat tim penyelamat SS Silver Star tiba di kapal SS Orang Medan, mereka langsung disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Semua awak kapal SS Orang Medan tampak sudah terbujur kaku dan meninggal dunia. Mayat-mayat mereka tersebar di sejumlah tempat di dalam kapal. Namun yang meninggal di atas kapal tersebut ternyata bukan hanya manusia. Para awak SS Silver Star juga menemukan bangkai anjing yang tergolek di kapal. Namun yang lebih mengerikan adalah ekspresi para awak SS Orang Medan saat mereka ditemukan akan membuat siapapun bermimpi buruk. Wajah mereka menghadap ke atas, mata mereka nampak terbelalak dengan mulut yang terbuka lebar. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang amat menakutkan menjelang kematiannya. Mereka juga menemukan sang kapten dengan ekspresi wajah yang sama seperti anak buahnya. Bahkan, operator radio yang dianggap telah mengirim pesan SOS ditemukan dengan ujung jari masih di telegraf di mana dia mengirim pesan kematiannya. Kapal SS Silver Star kemudian memutuskan untuk menderek kapal SS Orang Medan ke pelabuhan terdekat supaya bisa diperbaiki dan diselidiki lebih jauh. Namun sebelum mereka bisa melakukannya, mendadak timbul ledakan dari salah satu muatan kargo yang diangkut oleh SS Orang Medan. Para awak Silver Star spontan bergegas kembali ke kapalnya. Di lain pihak, ledakan ini menyebabkan kapal SS Orang Medan kini terbakar hebat sebelum akhirnya tenggelam ke dasar lautan bersama dengan para awak yang sudah tidak bernyawa. Tenggelamnya kapal SS Orang Medan dan penyebab kematian para awak kini tidak bisa lagi diselidiki. Sebagai akibatnya, orang-orang hanya bisa menebak mengenai apa penyebab kematian massal yang menimpa para awak kapal SS Orang Medan. Menurut salah satu teori, kapal SS Orang Medan mungkin menjadi korban insiden yang melibatkan gas beracun. Menurut analisa Roy Bainton, kapal SS Orang Medan mungkin aslinya merupakan kapal yang terlibat dalam insiden penyelundupan zat berbahaya, misalnya senjata kimia. Di tengah pelayarannya terjadi kebocoran yang mengakibatkan gas tersebut bocor ke seluruh penjuru kapal. Akibatnya, para awak kapal tersebut pun tewas terbunuh di tempat. Salah satu awak kapal yang masih selamat mencoba untuk meminta pertolongan melalui siaran radio. Namun ia akhirnya juga tewas terbunuh di tempat karena bala bantuan yang diminta tak datang tepat waktu.
Jika teori ini memang benar adanya, maka teori ini bisa menjelaskan kenapa kapal SS Orang Medan mendadak bisa meledak terbakar dengan sendirinya. Pasalnya, bahan kimia tertentu memiliki sifat mudah terbakar dan meledak. Ada pula teori lain yang menyatakan kalau para awak kapal SS Orang Medan memang meninggal akibat keracunan gas, namun gasnya bukan berasal dari gas beracun. Para awak kapal SS Orang Medan mungkin aslinya tewas akibat menghirup terlalu banyak gas karbon monoksida yang bocor dari ruangan mesin. Saat gas yang terlepas sudah terlalu banyak, para awak akhirnya merasa lemas dan kemudian meninggal di tempat. Ada pula yang menduga kalau awak kapal SS Orang Medan mungkin aslinya meninggal akibat menjadi korban serangan makhluk halus. Teori ini jelas sulit dipercaya bagi mereka yang tidak meyakini keberadaan makhluk gaib. Namun dengan melihat begitu banyak kejanggalan dari insiden ini, dugaan kalau para awak SS Orang Medan tewas akibat serangan makhluk gaib pun lantas merebak ke permukaan. Ada juga yang meyakini kalau insiden kapal SS Orang Medan aslinya hanyalah karangan semata alias tidak benar-benar terjadi. Alasannya adalah berdasarkan penelusuran pada dokumen kapal-kapal yang berlayar pada tahun dan lokasi tersebut, tidak ada informasi mengenai pelayaran yang dilakukan oleh kapal bernama SS Orang Medan. Di lain pihak, mereka yang meyakini kalau insiden kapal SS Orang Medan benar-benar terjadi, melontarkan pembelaan balik dengan menyatakan kalau muatan yang diangkut oleh SS Orang Medan mungkin termasuk muatan ilegal. Jadi supaya aktivitas mereka tidak diketahui oleh petugas pelabuhan, SS Orang Medan pun berlayar dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan. Kebetulan, di tahun di mana insiden SS Orang Medan terjadi bersamaan dengan periode Perang Dunia Kedua serta Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, kita yang tinggal di masa kini hanya bisa menebak-nebak. Kapal SS Orang Medan akan selalu dikenal sebagai nama dari insiden maritim yang penuh misteri dan teka-teki yang tak terjawab yang terjadi di lautan Indonesia. Lantas, menurut Anda, apakah insiden kapal SS Orang Medan hanyalah hasil karangan belaka? Atau jika Anda percaya kalau insiden ini memang benar-benar terjadi, menurut Anda, apa penyebab kematian para awak? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.